Halo teman-teman, saat ini kami akan mendaki Gunung Ungaran via Perantunan dan ini kami masih di base camp dan melakukan registrasi dengan membayar Rp20.000 per orang. Base camp Gunung Ungaran untuk via Perantunan ini termasuk kawasan wisata juga, jadi gak cuma pendaki yang ada di sini. Di sini ada wahana rumah liliput, rumah kayu, terus ada villa-villa juga yang disewakan. Nah, dari base camp menuju pintu rimba diperkirakan 250 meter. Ya, kira-kira 5 menit lah. Tapi dengan kondisi jalan yang kayak gini nih, batu, tanah, dan sedikit menanjak. Oke, cepat aja dari base camp. Udah sampai pintu rimba. Oke, dari pintu rimba menuju pos 1. Jalannya masih batu-batu. Mungkin banyak batu-batu juga di atasnya. Jadi ini agak becek tanahnya, agak licin. Becek sih enggak. Setelah melakukan doa bareng sama teman pendakian saya, kami langsung menuju ke pos 1 dari pintu rimba. Jalanannya masih didominasi oleh tanah berpasir gini dan ada batu-batuannya juga. Dibilang nggak becek, dapet jalanan yang becek nih. Katanya dari pintu rimba menuju pos 1 jaraknya berapa? 20? Serius? Dari pintu rimba sampai dengan pos 1 ini didominasi dengan tanah berpasir seperti ini. Bebatuannya tadi di bagian awal aja sih. Gimana? Setelah dipikir-pikir, kan biasa kita kalau dari pos ke pos tuh pengen buru-buru gitu, estimasi waktu ya kan. Nah, kemarin aku ngeliat video, kok kayaknya tenang banget tuh ya. Naik gunung itu ya buat orang itu yang menikmati alam, bener-bener nggak ngitung mau dari masing-masing pos, mau lama mau sebentar ya nggak masalah, nggak harus kejar-kejaran, kecuali kita lagi trail running ya. Tapi kalau pas ngeliat itu video orang, kalem banget ya. Nah, tujuannya memang untuk menikmati alam, jadi setiap perjalanan dia ngeliatin pemandangan, menikmati tanjakan-tanjakannya, kayak gitu sih. Gunung Ungaran ini kan merupakan gunung berapi yang memang sudah tidak aktif lagi atau sedang mengalami tidur panjang. Nah, jadi untuk kondisi jalur ya, di atas kayaknya banyak batu-batuan deh yang cukup tajam. Tapi menuju pos 1 ini masih seperti ini nih, tanah lempung dan berpasir. Nah, kalau udah ketemu belokan yang ada tanjakan batu-batuan gini, artinya kita udah deket dengan pos 1. Nah, dari tindakan tadi, belok, nanjak-nanjak batu, langsung di pos 1. Hep. Pos 1
Watu Omah. Ada shelter Noto Ati Ben Uripe Mukti. Batu berbentuk rumah. Oke. Hup. Tidak istirahat lama di pos 1, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan dari mulai pos 1 ini menuju pos 2 mulai deh banyak bebatuan di jalurnya. Untuk pendakian tektok biasanya orang-orang datang ke sini pada waktu sebelum subuh karena mereka mengejar sunrise. Ya, tapi kalau kami kan ya nggak ngejar apapun, jadi kami berangkat udah mulai siang nih. Tapi kami tahu nanti siang bakalan hujan, jadi agak cepat-cepat juga ini jalan. Dari pos 1 Watu Omah menuju pos 2 sih banyak dikasih landai kayak gini ya. Masih kelihatan tuh ladang warga. Landai di depan banyak orang. Manut, mure oke. Apa nih, Di? Ambengan ke mobilku sik tapi. Aku melu, Mbak. Jadi, Mbak. Hai, Mbak. Ya. Ini masuk kamera ya? Iya. Halo. Masuk kamera. Iya. Nah tuh kan orang-orang turun, kita baru naik. Ya mudah-mudahan di atas masih banyak orang lah, biar nggak sendiri-sendiri banget gitu. Ya. Tadi dikasih landai. Langsung naik lagi. Ini akar kalau kering lumayan buat ngebantu. Kalau lagi kayak gini licin juga, hati-hati. Batu-batu tangganya. Weh, naik cuy. Udah. Berarti licin ya. Batu Jajar, Noto Ilat dan Arakualat. Sekarang lagi direnov pos 2 Watu Jajar. Batu Jajar. Enaknya di Gunung Ungaran ini setiap pos pasti ada shelter dan ketika sudah tidak layak, pengurusnya langsung merenovasi. Bahkan jalur air pun diperbaiki. Jadi nyaman buat pendakian. Dari pos 2 menuju pos 3 ini jalurnya udah mulai agak lebar nih. Udah lebar. Akar-akar di depan. Shit. 2 menuju 3. Kalau di peta
lebih panjang daripada satu kedua. Ya, wah ya, undakan tanah gini. Hop. Gunung Ungaran ini biasa digunakan untuk trail running. Nah, ini kami sering ketemu nih sama pendaki, sama trail runner. Ada legenda nih terkait Gunung Ungaran ini. Ya, sangat kental lah dengan cerita Ramayana, di mana dulu itu pernah terjadi peperangan antara Dasamuka dan Hanoman. Mereka itu memperebutkan Dewi Sinta. Nah, Dasamuka yang seorang pemabuk, konon katanya dimakamkan di Gunung Ungaran ini, tapi di mana letaknya masih menjadi misteri. Nah, Dasamuka ini bisa sewaktu-waktu bangkit jika mencium bau minuman keras. Itu kan ceritanya. Sedangkan Hanoman katanya ada di Telomoyo. Nah, tadi dari jalur yang lapang ya, mulai agak menyempit. Terus akar-akar. Di depan udah ada shelter. Ya. Tadi di jalur dari pos 2 itu lagi direnov, rehab. Termasuk bukan cuman shelternya yang diperbaiki, jalurnya juga katanya lagi dibenerin. Wah, lumayan nih tanjakannya. Kita ke kiri aja. Sama dengan pos 2, untuk pos 3 juga ini sedang direnovasi, termasuk jalur airnya. Nah, ini bapak-bapak para pekerjanya. 3 menuju ke pos 4. Tanjakan batu-batu. Selalu ada dua pilihan jalur gini, bingung mau yang mana. Ini ketinggian 1600, telinga udah kayak naik pesawat gitu, gitu mendem. Kanan batu, kiri agak landai akar. Kita ikut yang kiri aja deh. Ketinggian 1700-an, 12 menit dari pos 3. Sebelum kalau Ondo itu tangga lantai berantai, di bawahnya juga sebelum Ondo rantai udah tangga-tangga. Itu jalurnya mulai naik terus nih.
tangga tadi kayak gini. Nanjak banget. Terus ke akar-akar tumpuannya. Dari yang tangga berantai. Oke, langsung dapat pos 4 itu Kolo Keciko. Banyak pendaki yang mau turun juga. Biasanya orang tuh ngedaki sini katanya naik mulai dari pukul 4 subuh. Pos 4 shelternya udah diperbaiki. Kalau yang lain kan tadi masih pos 3 masih kayu lebar, ini udah berjaringan. Mulai lagi dari pos 4 Kolo Keciko, kita langsung ke Bondolan aja deh. Tadinya itu ada pertigaan tadi, tapi takut kalau cuma berdua. Kita ke puncak Bondolan aja jalurnya. Dari pos 4 ada persimpangan, ke kiri langsung ke puncak Bondolan, dan yang ke kanan itu mau ke puncak Banteng Rider, dan harus melewati Lembah Hantu. Ya karena banyak ya pendaki langsung ke puncak Bondolan, kami ikut juga deh langsung ke puncak Bondolan. Agak takut juga sih soalnya kalau cuman berdua ke puncak Banteng Rider. Ya meskipun nanti ada juga jalurnya langsung menuju ke puncak Botak. Ya, tapi kita tetap ke puncak Bondolan aja dulu deh. Dikasih landai sedikit. Tanjakan batu lagi. Oke, pos 5 Tikungan Cinta. 15 menit beneran deh. Ya, selalu ada shelter. Shelternya juga bagus, baru di rehab kayaknya. Sama kayak di pos 4 tadi, Kolo Keciko, jaringan. Lumayan tuh, tapi nanti habisnya tanjakannya menuju puncak Bondolan. Kabut naik Seandainya cuaca cerah, kita bisa ngelihat Gunung Merbabu, Merapi, Telomoyo dari sini. Tidak istirahat lama, kami lanjut menuju puncak Bondolan. Nah, di sini jalurnya mulai nanjak terus nih. Tapi di sini kelihatan juga nih ada tali pengaman dan kayaknya baru, warnanya masih putih. Di sini mulai lagi nih tanjakan dengan trek bebatuan. Ini kayaknya sampai ke puncak Bondolan kayak gini nih. Ini udah masuk ke area terbuka. Alhamdulillah panas. Tanjakannya juga jadi di depan landai nih. Jadi dibelok-belokin gitu biar mungkin terlalu terjal. Masih dari
Pos 5 tikungan cinta menuju puncak Bondolan kayak gini terus. Teksturnya tanah batu. Pos 5 tikungan cinta masih kelihatan dari sini. Kayaknya lumayan naik-naiknya. Batu terus sekarang baru tanah-tanah lagi. Ada sih batu-batu. Cuman lebih banyak tanahnya. Kalau tadi batu banget. Untung pas yang diterjal itu udah ada tali pengaman yang baru ya. Sampai puncak Bondolan 1885 mdpl. Kabut naik. Ini bisa ngecamp. Dari puncak Bondolan 1885 mdpl. Lembahan. Telinga mampet terus. Itu puncak Botak. Sana yang ada orang-orang. Kita menuju puncak Botak. Puncak Bondolan masih kelihatan di bawah. Ya, jalurnya tanah, ada batu. Dan lumayan sih ini tanahnya. Agak licin. Seru banget ya lembahannya. Jalannya sempit bro. Udah Yaiki. Kanan. Gunung Ungaran memiliki 4 jalur pendakian, dari Mawar, Perantunan, dan Candi Gedong Songo. Ketiganya itu berada di Kabupaten Semarang, Kecamatan Bandungan. Nah, satu lagi berada di Kabupaten Kendal, yaitu Promasan. Kan yang agak lumayan sulit tadi, batu sempit-sempit gitu, dikasih turunan. Puncaknya udah kelihatan sih. Papan puncaknya ya turun di situ ya, naik lagi pastinya. Tuh kan naik lagi tuh. Udah mulai ledek-ledek nih. Oh, cakepnya itu lembahannya. Kabut tebal, udah kelihatan lagi lerengan. Ini sebelum ke puncak Botak ada pertigaan puncak Banteng Rider via Perantunan. Mungkin kami nggak ke sana karena udah ada geledek-geledek nih.
Selain itu juga ya cukup sepi ya. Yay. Akhirnya setelah hampir 1 jam kami berjalan dari Puncak Bondolan menuju Puncak Botak, kami sampai di puncak tertinggi Gunung Ungaran, Puncak Botak 2050 mdpl. Bagi teman-teman yang memerlukan GPX file atau GPS tracknya, dapat teman-teman download di kolom deskripsi di bawah ya. Demikian video pendakian kami berdua ke Gunung Ungaran 2050 mdpl. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video pendakian berikutnya.